Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk. Tempatnya sudah nyaman dan bersih Bu. Kasih Bidang. Perkenalkan, nama saya Bidan Gita. Saya yang bertugas pada hari ini ya Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Julia. Baik, Ibu bisa dipanggil dengan Ibu Hile saja atau ada nama panggilan lain? Ibu Hilya saja. Baik, Ibu hari ini terlihat cantik dengan berpakaian putih. Ibu berumur berapa tahun? Saya umur 20 tahun. Baik, 20 tahun ya Bu. Apakah Ibu sudah menikah? Saya sudah menikah. Apakah Ibu sudah memiliki anak? Saya belum punya anak Ibu. Baik, Ibu datang ke sini untuk bertujuan untuk apa? Tujuannya yaitu untuk apa Bu? Saya bertujuan ke sini untuk screening Ibu. Baik, untuk screening ya Bu. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang screening. Di sini ada leafletnya ya Bu. Terima kasih Ibu. Saya akan menjelaskan tentang screening. Apakah Ibu sudah mengetahui sebelumnya tentang screening ini? Saya hanya tahu screening itu untuk kayak seperti tes payudara seperti itu. Betul. Jadi, screening di sini pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang beresiko lebih mengalami sesuatu masalah pada kesehatan Ibu. Jadi, masalah kesehatan di sini bisa dilakukan dengan cara screening ini. Jadi, kesehatan Ibu itu maksudnya tuh di sini seperti payudara gitu Ibu. Baik, di sini kan ada beberapa kesehatan yang perlu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan resiko terhadap penyakit tertentu. Yang tadi sudah saya jelaskan, penyakit tertentu itu seperti kayak ada kanker serviks, payudara, dan lain-lain ya Bu. Baik, di sini ada manfaat dan resiko melakukan screening. Nah, yang pertama di sini itu ada screening kesehatan dapat wanita lakukan sebagai bagian dari medical check up. Maksudnya di sini itu Ibu melakukan medical check up rutin terhadap bidan atau dokter ya Bu. Terus hal ini bermanfaat untuk mendeteksi beragam masalah kesehatan sejak dini sehingga penyakit yang parah tidak terjadi dan kualitas hidup pun meningkat. Jadi maksudnya di sini tuh masalah kesehatan sejak dini dan penyakit parah itu jadi tidak akan timbul kembali Bu, atau tidak akan terjadi lagi penyakitnya. Di sini ada masalah gangguan screening. Maksudnya itu seperti apa Ibu? Masalahnya seperti apa? Masalah gangguan screening di sini, yang pertama itu kan di sini ada screening tekanan darah. Nah, maksudnya screening tekanan darah di sini yaitu untuk mengetahui tekanan darah guna memantau resiko hipertensi. Dan yang kedua di sini ada screening kolesterol. Screening kolesterol di sini untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah atau tidaknya resiko penyakit jantung koroner. Maksudnya di sini Ibu itu bisa mengetahui kadar kolesterolnya berapa. Jadi kita akan mengecek kadar kolesterol Ibu dengan alat medikal kami. Terus yang ketiga di sini ada screening kanker payudara. Nah, apa sih screening kanker payudara ini? Di sini untuk mengetahui apakah wanita ini berisiko memiliki tanda-tanda kanker payudara. Maksudnya wanita berisiko ini, jadi Ibu ini apakah Ibu memiliki penyakit kanker payudara atau tidak. Jadi kita akan memeriksakan payudara pada Ibu. Nah, terus di sini ada pap smear. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu pap smear? Belum Ibu. Nah, pap smear di sini untuk mendeteksi kanker leher rahim. Jadi maksudnya mendeteksi di sini kita tuh kayak memeriksakan kanker leher rahim Ibu atau serviks Ibu. Apakah kanker leher rahim Ibu bermasalah atau tidak? Jadi di sini kan ada kapan tes screening bisa dilakukan. Nah, yang pertama mengalami kondisi kesehatan yang serius. Yang kedua bertujuan untuk melakukan pemeriksaan praklinis. Yang ketiga telah ada pemeriksaan screening yang sesuai dan dapat diterima. Yang keempat ada pengobatan lanjutan yang mungkin bermanfaat.
Nanya bagaimana? Ibu, lalu bagaimana cara pemeriksaan screening? Yang pertama di sini ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mencakup pemeriksaan darah, pemeriksaan urin atau air seni. Jadi ibu di sini cukup untuk memeriksakan tekanan darah ibu sama untuk memeriksakan urin ibu, apakah urin ibu normal atau tidak. Terus pemeriksaan tinja dan pemeriksaan tekanan darah. Jika dokter mencurigai bahwa ibu telah terjangkit suatu penyakit, maka pemeriksaan selanjutnya untuk memastikan diagnosis tersebut akan dilakukan. Bagi ibu yang memilih untuk diperiksa terhadap kemungkinan berbagai jenis penyakit yang sering terjadi, pemeriksaan dapat berlangsung selama sehari penuh. Dokter yang telah menegakkan diagnosa akan mendiskusi hasil tersebut dengan Anda dalam konsultasi lanjutan atau follow up consultation. Jadi maksudnya di sini tuh, jika ibu mengalami penyakit yang ada dalam screening ini, jadi dokter itu memeriksakan, dokter akan mendiagnosa lebih